yang tumbuh dari kota Taif adalah buah delima. Cuma ini belum musimnya Bapak Ibu. Jadi delima, terus ada kangkung, bayam, pisang itu tumbuh di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau di Mekah nggak ada yang bisa tumbuh. Ya. Gitu. Karena di sini itu kan hawanya panas, ya, yang bisa tumbuh hanya kurma. Ini sebelah kanan kiri kita. Ya seperti ini Bapak Ibu kondisi Arab Saudi, gitu, batu pasir, gitu. Jadi yang mau bangun rumah, gitu, pasirnya gratis, tinggal ngeruk. Batu ini gare mecah-mecah. Iya, Kota Taif, tempat di mana dahulu Nabi datang ke kota ini, ya, karena beliau sudah tidak tahu lagi arah kemana untuk menyampaikan dakwah, karena di kota Mekah tekanan dakwah oleh orang-orang kafir sudah sangat kuat. Maka Nabi menyempat-nyempatkan mengingat sebuah kota yang dahulu ketika beliau masih kecil pernah diajak oleh ibu susuannya. Namanya siapa yang masih ingat ibu susuannya? Namanya Halimatu Sa'diyah, ya. Beliau Nabi ketika kecil pernah diajak ke kota ini, makanya beliau ingat untuk datang lagi ke Taif menyampaikan dakwah syiar-syiar Islam. Ternyata Bapak Ibu semua, ketika beliau melakukan perjalanan ke kota Taif, kurang lebih ditempuh dengan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Di situ paman beliau namanya Abu Lahab, pernah dengar ya, yang namanya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah itu. Jadi pamannya itu mengetahui, ya, pamannya ini yang masih kafir musyrik sangat membenci Nabi. Dia mengetahui ini Nabi akan berangkat di kota Taif, pasti akan menyampaikan dakwah Islam di kota Taif sebagaimana dia menyampaikan dakwah Islam di kota Mekah. Maka waktu itu dengan inisiatifnya berangkatlah pamannya terlebih dahulu di waktu malam hari menggunakan kuda. Pamannya sampai di Taif terlebih dahulu selama 1 hari 1 malam, dan sampai ke Taif beliau langsung menyampaikan fitnah-fitnah yang keras, ya, terhadap petinggi-petinggi suku Thaqif, suku asli Madinah, dengan mengatakan, hei suku Thaqif, ingatlah beberapa hari ke depan nanti akan ada keponakanku namanya Muhammad bin Abdullah. Dia akan menyampaikan begini. Dia akan memecah belah agama kalian sebagaimana dia memecah belah agama kami di kota Mekah. Maka tolaklah dia dengan tolak yang sangat keras. Maka Bapak Ibu semua, subhanallah, ketika Nabi sampai di kota Taif, betul Bapak Ibu, anak-anak, terus remaja-remaja, wanita, laki-laki semua, mereka semua serentak mengambil batu melempari kakinya Nabi. Jadi yang dilempar itu di mana kaki yang diangkat itu yang dilempar. Subhanallah, ketika beliau merasa dengan merasa kesakitan, kesusahan, darahnya mengalir, terus kepanasan hawanya, dakwahnya tertolak, maka ketika beliau bersandar di sebuah masjid yang sekarang diberikan nama Masjid Qud, ya, atau Masjid Situ, itu beliau didatangi oleh malaikat dengan malaikat mengatakan, ya Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Allah memberikan izin kepadamu untuk memanggil atau memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpahkan gunung-gunung yang ada di Taif, menimpahkan ke suku-suku Thaqif sehingga suku Thaqif bisa dihapuskan. Okay? Kalau engkau mau wahai Muhammad, Allah akan memerintah malaikat untuk menghancurkan suku Thaqif yang telah melemparimu dengan gunung-gunung yang ada di sini sehingga hilang dari peradaban dunia. Maka Bapak Ibu semua, lihatlah apa yang dijawab oleh Nabi. Saking beliau akhlaknya sangat mulia, saking orangnya sangat sabar, saking Nabi itu sangat tinggi kedudukan akhlaknya, beliau mengatakan barangkali mereka belum mengetahui siapa yang mereka aniaya, dan aku berharap kepada Allah suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan dari anak turun mereka orang-orang yang mau memeluk agama Islam. Maka subhanallah Bapak Ibu semua, Nabi tidak meminta untuk diadab, melainkan Nabi mendoakan kebaikan kepada suku Thaqif waktu itu. Maka alhamdulillah saat ini kota Taif yang berada di sekeliling kita Bapak Ibu semua,
itu mayoritas 99,9% semuanya beragama Islam. Artinya doa yang telah Nabi panjatkan sampai kakinya berdarah, jalan selama 3 hari 3 malam sampai ke Taif, maka Allah mengabulkannya Bapak Ibu semua. Seandainya waktu itu Nabi emosi, Nabi marah dengan mengatakan, "Intahkanlah ya Allah batu-batu di atas desa mereka," maka insya Allah waktu itu sampai saat ini kota Taif tidak ada fitnah dan tentunya Bapak Ibu semua. Okay? Nah, itu karena Nabi menyimpan doanya untuk diberikan kepada yang lebih baik.